Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahabat Cak Miftah dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Miftahul Ulum pada channel Cak Miftah _ Sahabat Cak Miftah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hukum lam ta'rif. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan dengan materi-materi yang insyaallah bermanfaat dunia dan akhirat, agar tidak ketinggalan dengan materi-materi berikutnya. Baik sahabat Miftah rahimakumullah, perlu diketahui bahwa lam ta'rif ialah al yang terdapat pada awal kalimat isim atau kata benda, yang mana al tersebut berfungsi untuk mema'rifatkan isim nakiroh. Apa itu isim nakiroh? Apa itu isim ma'rifat? Yakni isim. Nah, apa itu isim? Sebelum kita bahas nakiroh dan ma'rifat, isim ialah kata benda kalau dalam bahasa Indonesia, dan isim nakiroh ialah kata benda yang sifatnya masih umum. Sedangkan ma'rifat, isim ma'rifat ialah kata benda yang sifatnya sudah khusus. Taruhlah contohnya, misalnya kalimat atau kata baitun yang berarti rumah, maka itu masih nakiroh, masih umum. Rumah yang mana belum jelas. Secara umum, rumah secara umum. Manakala sudah kemasukan al menjadi al baitu, maka menjadi ma'rifat atau khusus. Rumah yang mana? Rumah yang itu sudah ditentukan rumahnya. Dari yang lebih umum sudah dikhususkan. Nah, itulah yang disebut dengan isim, yang disebut dengan isim nakiroh, dan yang disebut dengan isim ma'rifat. Kembali lagi pada hukum lam ta'rif pada ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid, lam ta'rif dibagi menjadi dua. Yang pertama dikenal dengan istilah izhar qamariyah, dan yang kedua dikenal dengan istilah idgham syamsiyah. Yang pertama kita bahas ialah izhar qamariyah. Apa itu izhar qamariyah? Dari segi bahasa, izhar bermakna jelas, bermakna terang. Sedangkan qamariyah yakni yang berbangsa bulan atau rembulan. Maksudnya apa? Manakala ada al atau manakala ada lam ta'rif bertemu dengan isim yang diawali dengan 14 huruf, yakni yang disingkat dengan abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka cara bacanya wajib dibaca jelas. Sekali lagi, jumlah hurufnya ialah 14 yang dirangkum dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Saya ulang lagi. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Sekarang coba kita uraikan satu persatu. Abghi berarti huruf hamzah, ba, dan ghain. Hajjaka huruf ha, jim, dan kaf. Waqaf waw, kha, fa. Aqimah ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, total jumlah dari huruf tersebut ialah 14. Manakala lam ta'rif
atau al bertemu dengan isim yang diawali dengan 14 atau salah satu dari 14 huruf tersebut, maka wajib dibaca jelas. Taruhlah contohnya misalnya pada kalimat anharun, manakala kemasukan al menjadi al anharu, lamnya dibaca jelas al anharu, bukan dibaca anharu, tapi al, lamnya jelas al anharu. Yani lam ta'rif bertemu dengan hamzah. Coba kita ambil contoh lain misalnya, nah bertemu dengan ba, batilun menjadi al batilu, lamnya dibaca jelas al batilu, bukan dibaca ab-batilu, tapi al batilu. Satu contoh lagi biar lebih jelas, misalnya pada kalimat ghaniyun menjadi al-ghaniyyu, tidak dibaca al-ghaniyyu tapi al-ghaniyyu, dibaca dengan jelas. Itulah yang disebut dengan izhar qamariyah. Sekarang yang kedua, hukum lam ta'rif yang kedua ialah idgham syamsiyah. Menurut bahasa, idgham bermakna memasukkan, dan syamsiyah yang berbangsa matahari. Maksudnya ialah manakala ada lam ta'rif atau al bertemu dengan salah satu dari huruf 14, maka dibaca dengan diidghamkan atau dimasukkan, dan 14 huruf tersebut selain abghi hajjaka wa khaf aqimah, sisa dari 40 huruf yang ada pada izhar qamariyah. Apa saja? Nah, disingkat dengan dibatum masil ruhman tafuz dif dzani'am da'su adhannin zur syarifal lil karam. Saya ulang 3 kali. Dibatum masil ruhman tafuz dif dzani'am da'su adhannin zur syarifal lil karam. Sekali lagi. Dibatum masil ruhman tafuz dif dzani'am da'su adhannin zur syarifal lil karam. Nah, tib ialah huruf ta, thumma huruf tha, sil huruf sad, ruhman huruf ra, tafuz huruf ta, dhif huruf dad, dan begitu seterusnya. Nah, jadi bedanya kalau yang izhar qamariyah yakni per hurufnya, abghi, hamzah, ba, ghain, dan seterusnya. Manakala di idgham syamsiyah per awal kata tib berarti ta, tsumma berarti tha, dan seterusnya. Begitulah cara mudah untuk mengingat-ingat huruf dari izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Langsung saja kita mengambil sebuah contoh. Misal pada thayyibin kemasukan al menjadi at-thayyibi. At-thayyibi langsung dimasukkan, diidghamkan, tidak dibaca al-thayyibi. Cara bacanya ialah at-thayyibi. Contoh lain misalnya samaratin menjadi as-samarati, bukan al-samarati tapi as-samarati, diidghamkan. Kemudian contoh lagi misalnya tawwabun menjadi at-tawwabu, dimasukkan, diidghamkan, at-tawwabu bukan al-tawwabu. Misalnya dalam azan ada hayya 'alas shalah, berarti hukumnya ialah apa? Bagus, idgham syamsiyah.
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hukumnya ialah bagus, izhar qamariyah. Jadi jangan sampai kebalik, hayya 'alal shalah, kurang tepat. Hayya 'alal falah, salah fatal, terbolak-balik. Harusnya hayya 'alas shalah, idgham syamsiyah, hayya 'alal falah, izhar qamariyah. Sekarang bagaimana cara membedakan agar tidak sampai penamaannya terbalik? Jangan sampai terbalik, izhar syamsiyah, idgham qamariyah. Nah, ini sering-sering terbalik dan membingungkan. Caranya ialah dengan kita bayangkan bahwa lam ta'rif atau al ialah bintang dan qamariyah ialah rembulan atau bulan. Manakala bintang didekatkan dengan rembulan, maka bintang akan terlihat terang dan terlihat jelas, sehingga disebut dengan bacaan izhar qamariyah. Sebaliknya, manakala bintang bersanding dengan matahari, maka bintang tersebut akan kabur, tidak terlihat, kalah dengan sinar daripada matahari, sehingga menjadi idgham syamsiyah, dimasukkan, melebur pada matahari tersebut. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Tetap semangat mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian ialah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wallahu a'lam bissawab, wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.